Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadhana syahra as-siyami wal qiyam wa anzala fihi al-Qur'ana hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala man ba'athahu Allah rahmatan lil alamin basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira khairi man sama wa qam wa jahada wajtahada fakana wa lam yazal khaira anam nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa iqtafa atharahu ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'an wa alhiqna bis salihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pemirsa channel Setiu Darul Hikmah yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang biografi, sirah, sejarah kehidupan seorang imam ahlus sunnati wal jamaah, seorang imam ahli fiqih, imam ahli hadis, yaitu al-imam Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, urgensi dari mempelajari sejarah biografi kehidupan para ulama bukan hanya sekedar kita ingin mengetahui tanggal lahir, tempat lahir, murid-murid dan guru-guru mereka, tapi yang lebih penting dari itu adalah bagaimana kita mengetahui kisah-kisah hidup mereka dan mengambil pelajaran, mengambil ibrah agar bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, siapa itu Al-Imam Ahmad? Beliau adalah Ahmad ibn Muhammad bin Hanbal Abu Abdullah Asy-Syaibani. Nama beliau adalah Ahmad, nama ayah beliau adalah Muhammad, dan nama kakek beliau adalah Hanbal. Tapi beliau populer dengan nama Ahmad bin Hanbal nisbatan ila jaddihi, nisbat kepada kakek beliau yaitu Hanbal. Beliau keluarganya berasal dari Muru atau Maru, yaitu sebuah kota yang ada di Iran kalau sekarang. Lalu ketika mengandung, ibu beliau pindah ke Baghdad sehingga beliau lahir di Baghdad pada tahun 164 Hijriah. Ayah beliau meninggal ketika beliau berusia 3 tahun, sehingga diriwayatkan bahwa beliau pernah berkata, "Saya tidak pernah mengenal ayah saya." Karena ayah beliau meninggal ketika beliau berusia 3 tahun dan ayah beliau berusia kurang lebih 30 tahun. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, kakek beliau adalah seorang qadhi dan ayah beliau adalah seorang tentara. Beliau, Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala, mulai mendengar hadis, menuntut ilmu hadis ketika berusia 16 tahun. Banyak sekali guru-guru beliau, di antaranya yang populer adalah Al-Imam Yahya ibn Sa'id Al-Qattan, juga Al-Imam Abdurrahman ibn Mahdi, juga Al-Imam Abdul Razzaq ibn Hammam As-San'ani. Lalu di antara murid beliau yang sangat populer adalah Al-Imam Al-Bukhari, juga Al-Imam Muslim ibn Al-Hajjaj, Al-Imam Abu Dawud, yang mereka semua adalah ahli hadis, juga Al-Imam Baqi ibn Makhlad. Dari nama-nama guru beliau dan nama-nama murid beliau, kita bisa mengetahui bahwa memang Al-Imam Ahmad ibn Hanbal hidupnya itu dikelilingi oleh para ulama, khususnya para ahli hadis. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, ada banyak sekali keutamaan Al-Imam Ahmad ibn Hanbal yang disebutkan oleh para ulama, kesaksian tentang kebaikan, tentang sifat Al-Imam Ahmad ibn Hanbal. Di antaranya adalah yang dikatakan oleh guru beliau yaitu Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Beliau pernah berkata, "Ya Aba Abdillah, idza sahhal haditsu indaka fa'alimni bihi." Wahai Abu Abdullah,
kalau ada hadis sahih menurutmu, maka beritahu aku. Adhabu ilaihi, niscaya aku akan bermadhab dengan hadis tersebut. Hijaziyan kana aw syamiyan aw iraqiyan aw yamaniyan. Baik hadis itu diriwayatkan oleh para perawi yang berasal dari Hijaz atau dari Syam atau dari Irak atau dari Yaman. Beliau rahimahullah Al-Imam Ahmad dikenal dengan kunyah Abu Abdillah. Bapaknya Abdullah. Padahal anak pertama beliau bukan Abdullah. Beliau memiliki beberapa anak, tapi yang paling populer ada dua. Yang pertama Saleh dari istri yang pertama, lalu yang kedua adalah Abdullah dari istri yang kedua. Beliau menikah kedua kali setelah istri yang pertama meninggal. Lalu juga beliau memiliki anak-anak dari budak beliau. Biasanya orang Arab mereka berkunyah dengan anak yang pertama. Tapi Al-Imam Ahmad populer dengan kunyah beliau dengan anak yang kedua, yaitu Abi Abdillah. Harusnya kalau kita mengikuti kebiasaan orang Arab, beliau harusnya berkunyah Abu Saleh. Tetapi beliau berkunyah Abu Abdillah. Ada beberapa pendapat para ulama tentang kunyah ini. Yang pertama mengatakan bahwa beliau dahulu memiliki anak yang bernama Abdullah sebelum Saleh. Jadi anak pertamanya namanya Abdullah, tapi meninggal ketika masih sangat kecil. Sehingga beliau dikenal dengan kunyah Abu Abdillah. Maka ketika lahir anak yang ketiga, ya setelah Saleh, beliau namakan lagi Abdullah untuk mengenang anak yang pertama. Tapi pendapat ini kurang tepat. Ya, pendapat yang lebih tepat memang karena Al-Imam Ahmad sudah dikenal dengan kunyah Abu Abdillah bahkan semenjak beliau sebelum menikah. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, Al-Imam Ibnu Katsir ketika mengomentari perkataan Al-Imam Syafi'i yang sudah kita sampaikan tadi, beliau mengatakan inna fi qawli Syafi'i li Ahmada la ijlalan kabiran wa syahadatan fil ilmi azimatan. Sesungguhnya perkataan Al-Imam Syafi'i terhadap Al-Imam Ahmad merupakan penghormatan yang besar dari Al-Imam Syafi'i kepada Al-Imam Ahmad. Dan juga merupakan kesaksian atas keilmuan Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala. Juga salah satu kelebihan beliau, yang beliau memiliki hafalan hadis yang sangat banyak. Bahkan anak beliau, Saleh, mengatakan bahwa ayahku menghafal 1 juta hadis, ya. Alfi hadis, 1 juta hadis. Walaupun para ulama menjabarkan maksud dari 1 juta hadis ini bukan 1 juta matan. Karena kalau matan hadis seluruhnya kita kumpulkan tidak sampai 1 juta jumlahnya, tetapi adalah 1 juta sanad. Walaupun matannya sama, tapi kalau sanadnya berbeda, sanadnya banyak, maka dihitung satu hadis tersendiri. Nah, beliau hafalannya sangat banyak. Kenapa beliau memiliki hafalan hadis yang sangat banyak? Salah satu sebabnya diantaranya adalah karena beliau selalu berusaha untuk mengamalkan hadis-hadis yang beliau hafal. Beliau mengatakan sendiri, tidaklah saya menghafal satu hadis kecuali saya akan mengamalkannya. Sampai ini yang menarik, sampai diceritakan marrabi anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa a'ta Aba Taibah dinaran. Sampai datang kepadaku riwayat, kata Imam Ahmad ibn Hanbal, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijamah, berbekam, dan memberi Abu Taibah. Abu Taibah adalah orang yang membekam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 1 dinar. 1 dinar kalau dikonversikan ke emas zaman sekarang kurang lebih 4/4 gram emas. 4/4 gram emas kalau 1 gram hampir 1 juta. Berarti 1 dinar itu kurang lebih 4 juta atau lebih. 1 kali bekam Rasulullah memberi upah kepada yang membekam beliau 4 juta. Dan ini tentu memberatkan Imam Ahmad ibn Hanbal. Karena beliau bukan orang yang kaya, bukan orang yang banyak uangnya, bukan juga seorang pedagang. Tapi karena semangat beliau untuk mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau lakukan hal yang sama. Beliau berhijamah dan dengan segenap kemampuan beliau memberi upah kepada orang yang menghijamah membekam beliau 1 dinar. Sebagai bentuk ikutnya beliau kepada ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan benarlah apa yang disampaikan oleh Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri
Beliau pernah berkata, "In istata'ta an la tahukka ra'saka illa bil athar faf'al." Seandainya engkau bisa menggaruk kepalamu dengan athar, dengan riwayat, dengan hadis, maka lakukanlah. Maksudnya seandainya gerakan kita, bahkan menggaruk kepala kita itu ada hadisnya dan bisa kita ikuti gerakannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka lakukan. Itulah yang dicontohkan oleh para ulama terdahulu, oleh para ahli hadis, bagaimana mereka sangat ingin selalu meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, juga di antara kesaksian para ulama, salah satunya Imam Syafi'i terhadap Al-Imam Ahmad, beliau pernah berkata, "Kharajtu minal Iraq." Saya keluar meninggalkan Irak, karena Imam Syafi'i pernah tinggal di Irak, lalu keluar dari Irak dan pergi ke Mesir. "Kharajtu minal Iraq, fama taraktu rajulan afdala wala a'lama wala afqaha wala awra'a wala atqa min Ahmad ibn Hanbal." Saya keluar dari Irak dan saya tidak meninggalkan seseorang yang lebih afdal, lebih utama, lebih alim, lebih faqih, lebih wara', lebih bertakwa dari Al-Imam Ahmad ibn Hanbal. Ini menunjukkan bahwa beliau memang adalah orang yang layak mendapatkan pujian dari para ulama, karena bukan hanya keilmuan beliau yang sangat luas, tetapi juga keilmuan beliau itu tergambarkan dalam perilaku keseharian beliau, dalam ketakwaan dan keimanan beliau. Juga seorang ulama pernah berkata, Abu Amr An-Nuhas, "Fid dini ma kana absarahu." Ketika beliau mensifati Imam Ahmad ibn Hanbal, "Fid dini ma kana absarahu." Imam Ahmad sangat basirah terhadap ad-din, terhadap agama. Sangat menguasai terhadap ilmu agama. "Wa 'anid dunya ma kana azhadahu, ma kana asbarahu." Wa 'anid dunya ma kana asbarahu. Untuk urusan dunia, Al-Imam Ahmad paling sabar. "Wa fi zuhdi ma kana akhyarahu." Untuk urusan zuhud, beliau adalah yang paling baik. "Wa bis salihina ma kana alhaqahu." Terhadap orang-orang saleh yang masih hidup, beliau paling semangat untuk bisa berjumpa dengan mereka. "Wa bil madina ma kana ashbahahu." Dan dengan orang-orang saleh yang telah meninggal, beliau paling semangat untuk selalu menyerupai mereka, mencontoh mereka. "Uridat alaihi dunya fa abaha." Beliau ditawari dunia. Berapa kali beliau ditawari harta oleh kawan beliau, oleh murid beliau, oleh para penguasa, para khalifah. Beliau selalu menolak dunia. Beliau tidak ingin dunia. "Wal bid'u fanafaha." Dan juga beliau ditawarkan bid'ah-bid'ah. Ditawarkan untuk bisa menerima bid'ah, tapi beliau selalu menafikan, menolak bid'ah-bid'ah tersebut. Ini menunjukkan bahwa Al-Imam Ahmad ibn Hanbal adalah orang yang sangat faham terhadap agama, orang yang sangat zuhud terhadap dunia dan juga kekuasaan. Ada kisah yang menarik dari beliau juga. Pada saat itu Al-Imam Syafi'i menemui Harun Ar-Rasyid, seorang khalifah dari Daulah Abbasiyah atau dari Khilafah Abbasiyah. Dan Al-Imam Syafi'i menawarkan kepada Harun Ar-Rasyid. Beliau mengatakan, sungguh di Yaman itu butuh seorang qadhi, butuh seorang hakim. Maka Harun Ar-Rasyid berkata, "Kalau begitu siapa yang menurutmu paling layak untuk menjadi qadhi, hakim di Yaman?" Maka Al-Imam Syafi'i mencalonkan nama Al-Imam Ahmad ibn Hanbal. Lalu Al-Imam Ahmad ibn Hanbal, karena beliau adalah murid dari Al-Imam Syafi'i, mendatangi Imam Syafi'i untuk mengambil ilmu dari Al-Imam Syafi'i. Lalu pada saat itu Al-Imam Syafi'i langsung menembak Imam Ahmad, "Halla taqbalu qada al-Yaman?" Tidakkah engkau mau menjadi qadhi, hakim di Yaman? Maka reaksi yang sangat mengejutkan dari Al-Imam Ahmad, beliau justru marah dan mengatakan, "Sesungguhnya saya mendatangimu, wahai Syafi'i, untuk mengambil ilmu darimu, bukan untuk meminta ini dan itu. Seandainya kamu bukan guru saya," kata beliau, "niscaya saya tidak akan berbicara denganmu lagi setelah hari ini." Maka setelah itu Al-Imam Syafi'i merasa tidak enak terhadap Al-Imam Ahmad dan tidak lagi menawarkan al-qadha, kehakiman kepada beliau. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, juga salah satu sifat yang bisa kita ambil pelajaran dari Al-Imam Ahmad
adalah sifat wara' beliau. Bagaimana beliau sangat berhati-hati ketika menerima dunia. Diceritakan bahwa ketika beliau menuntut ilmu, berjalan dari Baghdad, dari Irak ke Yaman untuk bertemu guru beliau, yaitu Abdul Razzaq Ibn Hammam As-San'ani, beliau kehabisan uang. Sehingga teman-teman beliau yang pada saat itu membersamai beliau menawari makanan atau menawari bantuan, tetapi beliau tidak mau menerimanya. Beliau memilih untuk menjadi tukang panggul sampai mendapatkan bekal yang cukup sehingga beliau bisa melanjutkan perjalanannya. Juga beliau pernah suatu ketika kelaparan 3 hari tidak makan. Sampai akhirnya beliau meminjam tepung kepada tetangganya. Beliau pulang ke rumah membawa tepung tersebut lalu menyerahkan kepada keluarganya agar diolah menjadi makanan. Nah, keluarganya ketika mendengar bahwa Al-Imam Ahmad ini dalam keadaan kelaparan, maka bergegas ya, termasuk anaknya, bergegas untuk memberikan roti. Maka Al-Imam Ahmad pada saat itu bingung, kok ini roti cepat sekali jadinya. Maka beliau bertanya, apakah roti ini berasal dari tepung yang saya pinjam? Maka keluarganya menjawab, bukan, ini roti berasal dari anakmu Saleh. Maka beliau tidak mau memakan roti dari anaknya. Kenapa? Karena anaknya Saleh bekerja di pemerintahan. Dan beliau takut kalau uang yang diterima dari pemerintahan itu uang yang mengandung syubhat. Walaupun hukum asalnya halal, tetapi begitulah beliau rahimahullahu ta'ala memiliki sifat wara', kehati-hatian yang sangat luar biasa ketika ingin menerima harta atau ingin memasukkan sesuatu ke dalam perut beliau. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, salah satu kisah juga yang terkenal dari beliau ya. Ini adalah kisah bagaimana komitmennya Al-Imam Ahmad terhadap akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah fitnatu khalqil Quran. Ujian yang menimpa beliau di zaman Al-Khalifah Al-Ma'mun, lalu setelahnya Al-Khalifah Al-Mu'tasim, lalu setelahnya Al-Khalifah Al-Wathiq. Pada zaman 3 khalifah ini beliau mendapatkan ujian yang luar biasa, yaitu ketika kekhalifahan dikelilingi oleh orang-orang Jahmiyah dan orang-orang Mu'tazilah yang mereka berpendapat bahwa Al-Quran makhluk, sehingga khalifah pada saat itu memaksa semua orang, seluruh rakyatnya untuk mengatakan bahwa Al-Quran makhluk. Juga memanggil para ahli ilmu, para ulama, dan memaksa mereka untuk berpendapat bahwa Al-Quran makhluk. Sehingga tidak ada yang berani untuk menentang perintah khalifah tersebut. Karena barang siapa yang menentang akan diancam dengan hukuman yang berat. Kecuali tinggal beberapa orang saja. Salah satunya Imam Ahmad. Dan beberapa orang ini akhirnya nantinya disiksa sampai mereka meregang nyawa, sampai mereka meninggal dunia. Tinggal Imam Ahmad sendirian. Tapi Imam Ahmad tetap tegar mengatakan bahwa Al-Quran kalamullah ghairu makhluk. Al-Quran adalah kalamullah dan bukan makhluk. Kenapa? Karena kalamullah adalah sifat Allah. Dan sifat Allah bukan makhluk. Allah secara zat dan secara sifat bukan makhluk. Sehingga Al-Quran kalamullah ghairu makhluk. Beliau disiksa sedemikian rupa, dipecuti, sampai tubuh beliau hancur lebur. Tapi beliau tetap tegas mengatakan bahwa Al-Quran ghairu makhluk. 3 khalifah dari zaman Al-Ma'mun, lalu Al-Mu'tasim, lalu Al-Wathiq. Barulah ketika datang Khalifah Al-Mutawakkil membebaskan beliau, Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah. Para ulama mengatakan bahwa tegarnya Imam Ahmad pada saat itu merupakan tegar yang wajib. Teguhnya Imam Ahmad dalam akidah Ahlus Sunnah pada saat itu merupakan keteguhan yang wajib. Karena para pemirsa yang dimuliakan Allah, kalau kita dalam kondisi terpaksa harus mengucapkan kalimat kekufuran, maka sebenarnya kita punya 2 pilihan. Yang pertama, kita bersabar dengan siksaan. Walaupun kita meregang nyawa, maka kita akan mati dalam keadaan syahid. Yang kedua, kita boleh mengucapkan kalimat kufur demi menjaga nyawa kita, tapi hati kita tetap teguh dalam keimanan. Tapi posisi Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal pada saat itu, para ulama menyebutkan bahwa posisi beliau adalah posisi yang wajib untuk menyatakan kebenaran. Kenapa? Karena pada saat itu tinggal beliau satu-satunya yang tegar untuk mengatakan bahwa Al-Quran bukanlah makhluk. Seandainya beliau tidak tegar, beliau mengucapkan Al-Quran adalah makhluk, mungkin kita semua sudah menjadi orang-orang Mu'tazilah dan orang-orang Jahmiyah. Nah, begitulah ketegaran Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal memegang teguh akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah
Sampai-sampai beliau ketika ditanya, apa pendapatmu tentang orang-orang atau kelompok yang mengatakan bahwa Al-Quran adalah makhluk, dengan tegas beliau mengatakan kafir. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, beliau rahimahullah wafat pada tahun 261 Hijriah di kota Baghdad setelah mengalami sakit, dan beliau dikuburkan di kota Baghdad. Dan begitulah kisah singkat tentang biografi Al-Imam Ahmad ibn Hanbal, dan semoga kita bisa mengambil ibrah dan manfaat dari kisah sejarah kehidupan beliau. Aqulu qawli hadza, sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.